the top, looking for Stroik, who's trying to get it behind. Can he get it down? And he can! Oh, he's got a second! Another defensive mix-up! Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Jadi trending nomor 1, Indonesia ditakdirkan untuk menciptakan sejarah memenangkan pertandingan melaju ke semifinal pulangkan Korea Selatan. Ya, tim yang diremehkan karena baru berebut di Piala Asia. Timnas Indonesia menjadi tim yang sama sekali tak difavoritkan untuk memenangkan menggunakan pertandingan, apalagi untuk lolos ke semifinal. Namun Timnas Indonesia memberikan kualitas terbaiknya kepada dunia dengan sepak terjangnya di lapangan. Meskipun menjadi laga debutan di Piala Asia dan masuk ke babak 8 besar, bersaing dengan tim-tim top lainnya. Namun Indonesia mampu memberikan kejutan kepada dunia bahwa Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia. Lantas seperti apakah reaksi dunia melihat permainan mengejutkan Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia? Mati kau, mati kau, mati kau. Ya seman. Yeay, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Indonesia ke semifinal. Ya, memang sempat tak dibaca oleh para penikmat sepak bola, kedatangannya sebagai tim debutan di Piala Asia sungguh benar-benar tak dilirik sama sekali. Namun Timnas Indonesia tak patah semangat, ia terus menunjukkan permainan dengan kerja keras. Namun siapa sangka, Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 8 besar dan bertanding melawan raksasa langganan juara Piala Asia Korea Selatan. Timnas Indonesia bermain menekan dalam 90 menit pertandingan hingga skor akhir 2-2 sampai babak kedua dibunyikan. Semua harus mengikuti perpanjangan waktu hingga pada akhirnya penalti pun harus dilaksanakan. Hal itu lantas menjadikan Timnas Indonesia memenangkan duel adu penalti dengan skor 11-10 dan berhasil mengantarkan Timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia dan menciptakan sejarah baru untuk Indonesia. Ya, datang dengan tim baru dengan pertama kali menginjakan kaki bertanding di Piala Asia ke babak 8 besar di kelompok umur usia U23. Timnas Indonesia jelas tidak menjadi tim yang difavoritkan untuk melaju ke semifinal atau ke fase selanjutnya. Terlebih jika kita lihat di fase grup di mana Timnas Indonesia berada di grup A berada dengan deretan nama tim besar di Piala Asia, seperti Australia, Qatar, hingga Jordania. Tapi Indonesia terbukti bisa memulangkan mereka semua dan mengejutkan dunia. Lalu Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 8 besar bertemu dengan Korea Selatan yang diprediksi akan dimenangkan oleh Korea Selatan sendiri. Namun nyatanya Timnas Indonesia mengejutkan semuanya dengan menciptakan gol berkelas pada babak pertama melalui gol Rafael Struik lewat gol jarak jauh yang menggetarkan gawang Korea. Namun Korea tidak mau berhenti. Mereka terus menekan dan berhasil mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Namun sebelum turun minum di babak pertama, Rafael Struik justru menambah golnya melalui aksi individu yang mampu mengecoh dan mengolong kiper Korea Selatan dan menjadikan Timnas Indonesia menang 2-1 pada babak pertama. Namun pada babak kedua, salah satu pemain Timnas Korea harus diganjar kartu merah lantaran melakukan pelanggaran keras kepada Justin Hubner. Namun sialnya, Timnas Korea yang bermain dengan 10 pemain mampu mencetak gol penyama kedudukan yang diteruskan dengan perpanjangan waktu pada babak kedua, serta harus dilanjutkan ke penalti yang dimenangkan oleh Timnas Indonesia dengan skor 10-11. Lantas Timnas Indonesia berhasil memulangkan juara favorit kuat Korea Selatan dan Timnas Indonesia terus maju ke babak semifinal Piala Asia. Mati kau, mati kau, mati kau. Ya, Timnas Indonesia yang pernah diremehkan, kini berbanding terbalik. Garuda Muda justru difavoritkan menjadi tim yang mampu menghancurkan tim-tim besar lainnya seperti Australia hingga Korea Selatan dan mampu menunjukkan kualitasnya dengan melaju ke babak semifinal Piala Asia U23. Ya,
Seperti apa yang kita lihat sebelumnya, bahwa timnas Indonesia sekarang menciptakan sebuah sejarah kembali, di mana sebelumnya ia menciptakan sejarah dengan masuk ke 8 besar Piala Asia di kelompok umur U23. Sekarang Garuda udah melaju ke babak semifinal Piala Asia dan menjadi mengukir sejarah kembali. Jelas penampilan luar biasa Rafael Struijk yang berhasil menciptakan 2 gol pada laga itu, meskipun ia sempat dikritik karena sulitnya mencetak gol. Dan kali ini ia membuktikan dengan mencetak gol di sisa akhir-akhir pertandingan penting timnas Indonesia. Selanjutnya ada momen keberuntungan Justin Hubner. Sejatinya ia tampil sangat baik di pertandingan, membuat para pemain Korea nampak frustasi sepanjang laga, hingga membuat salah satu dari pemain Korea mendapatkan kartu merah dan harus diusir keluar lapangan. Namun Justin akan menjadi pemain yang sangat bersalah seumur hidup jika pada malam tadi, saat penaltinya berhasil ditangkap oleh kiper Korea Selatan. Namun nyatanya Tuhan masih berpihak kepada kita, di mana penangkapan bola dari kiper Korea Selatan dianulir oleh wasit karena kaki kiper Korea melangkah maju ke depan dan membuatnya harus anulir. Percobaan penalti keduanya ini Justin Hubner semakin percaya diri untuk bisa membobol gawang Korea Selatan dan berhasil. Ya, dengan melihat adu penalti di babak kedua ini, kita melihat raut wajah yang deg-degan. Begitupun dengan Pratama Arhan yang berhasil memulangkan Korea dengan gol penalti terakhirnya yang membuat timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U23. First time shot blocked, Struijk with a shot. Oh, he's saved! What a goal! Indonesia, 15 minutes. Ya, wajar jika apresiasi yang besar sangat layak diberikan kepada pelatih Indonesia Shin Tae-yong. Ia berhasil memulangkan negaranya sendiri setelah pada beberapa tahun lalu Shin Tae-yong tempat dilempari telur pada saat konferensi pers kepulangan dari Piala Dunia 2018 lalu. Namun kali ini ia membalasnya dengan memulangkan Korea Selatan yang pernah meremehkan Shin Tae-yong. Lantas semua pemain mengangkat pelatih Korea Selatan itu setelah timnas Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia. Ya, dari kemenangan itu sendiri media-media di Korea Selatan lantas memberikan pujian yang luar biasa kepada pelatih Indonesia Shin Tae-yong lantaran berhasil memulangkan negaranya sendiri. Hal ini menjadi perhatian tersendiri dari media-media dunia seperti Korea Selatan seperti berikut ini. Ya, jadi itulah tadi bagaimana timnas Indonesia yang berhasil menjadi viral. Semakin ditakuti di Asia dengan berhasil mengalahkan Korea Selatan yang difavoritkan menjadi juara Piala Asia dan dipulangkan oleh Garuda Muda Indonesia.